Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda soleh-soleha hari ini? Semoga Ananda soleh-soleha dalam keadaan baik ya, amin. Ananda soleh-soleha, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Amin. Ananda soleh-soleha, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam atau sirah. Silahkan Ananda soleh-soleha bisa dibuka pada poin B pada halaman 56 tentang pengasuhan Nabi Muhammad SAW. 1. Pengasuhan oleh Halimah di desa Bani Sa'ad. Tradisi di Mekah, orang-orang menitipkan dan menyusukan bayinya kepada wanita Badui yang hidup di desa. Hal ini bertujuan agar bayi-bayi mereka dapat menghirup udara yang segar dan terhindar dari kebiasaan buruk orang-orang kota. Hal ini pun dilakukan agar anak dapat berbicara dengan bahasa Arab yang murni dan fasih. Abdul Muthalib pun mencari wanita Badui yang bersedia menyusui Nabi Muhammad SAW. Beliau kemudian meminta seorang wanita Bani Sa'ad bin Bakar yang bernama Halimah binti Abu Zu'aib untuk menjadi ibu susu Nabi Muhammad. Pada mulanya Halimah tidak sanggup mengasuhnya karena orang tua Muhammad miskin. Akan tetapi Halimah tertarik untuk mengasuh Muhammad karena Muhammad memiliki wajah berseri-seri. Akhirnya Muhammad disusui oleh Halimah dan dibawa ke desa Bani Sa'ad. Alangkah bahagianya Halimah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi berkah kepada seluruh keluarganya. Ketika Halimah hendak menyusui Nabi Muhammad, air susu Halimah yang awalnya sangat sedikit tiba-tiba menjadi melimpah. Nabi Muhammad pun dapat minum air susu hingga kenyang. Ananda soleh-soleha, selama 2 tahun disusui oleh Halimah, Nabi Muhammad tumbuh dengan baik. Bahkan sebelum usia 2 tahun pun beliau tumbuh dengan pesat. Setelah 2 tahun, Aminah kembali menitipkan Nabi Muhammad atas permintaan Halimah yang merasakan keberkahan saat merawatnya. Aminah menyetujuinya karena kota Mekah pada saat itu sedang diserang wabah penyakit, sehingga tinggallah Nabi Muhammad bersama Halimah selama 4 tahun. Pada saat Nabi Muhammad berusia 4 tahun, terjadi peristiwa pembelahan dada beliau oleh malaikat Jibril. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril saat sedang bermain-main dengan beberapa anak kecil lain. Malaikat Jibril kemudian memegang beliau dan menentangkannya. Jibril membelah dada Nabi Muhammad dan mengeluarkan hati beliau. Lalu dari hati beliau, Jibril mengeluarkan segumpal darah sambil berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu." Jibril pun mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air Zam-Zam. Kemudian menata dan memasukkannya ke tempatnya semula. Anak-anak kecil lainnya berlarian mencari ibu susu Nabi Muhammad dan berkata, "Muhammad telah dibunuh." Mereka pun menghampiri Nabi Muhammad yang ternyata tidak apa-apa dan wajahnya semakin berseri. Karena adanya peristiwa pembelahan dada itu, akhirnya Halimah memutuskan untuk mengembalikan beliau kepada ibunya Aminah. 2. Pengasuhan oleh Aminah. Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ia diajak oleh ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya di Yastrib yang sekarang Madinah bersama Ummu Aiman. Jarak dari Mekah ke Madinah kurang lebih 454 km. Mereka menetap selama 1 bulan di Madinah. Saat perjalanan pulang, tepatnya di desa Abwa, Aminah jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Aminah dimakamkan di desa Abwa. Ketika berusia 6 tahun, Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. 3. Pengasuhan oleh Abdul Muthalib. Setelah Aminah meninggal dunia, Abdul Muthalib mengambil alih tanggung jawab untuk merawat Nabi Muhammad. Kasih sayang sang kakek kepada Muhammad sangat besar, bahkan dia lebih mengutamakan cucunya daripada anak-anaknya sendiri.
Karena pada usia yang masih sangat muda, Nabi Muhammad sudah harus hidup tanpa kedua orang tuanya. Pada suatu hari ketika Nabi Muhammad sudah tumbuh menjadi anak yang montok, beliau duduk di sebuah bangku panjang yang diletakkan di dekat Ka'bah untuk kakeknya. Padahal, tidak ada orang yang berani duduk di bangku tersebut sebagai bentuk rasa hormat kepada Abdul Muthalib. Paman-paman Nabi Muhammad pun langsung menahan dan memegang beliau agar tidak duduk di bangku tersebut. Ketika Abdul Muthalib melihat kejadian tersebut, dia berkata, "Biarkan cucuku ini. Demi Allah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung." Kemudian Abdul Muthalib duduk bersama Nabi Muhammad di atas bangku panjang sambil mengelus punggungnya. Abdul Muthalib selalu merasa senang terhadap apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Setelah 2 tahun dalam asuhan Abdul Muthalib, kakeknya pun meninggal dalam usia 80 tahun di Mekah. Pada saat itu, usia Nabi Muhammad adalah 8 tahun. Sebelum meninggal dunia, sang kakek menitipkan pengasuhan Nabi Muhammad kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. 4. Pengasuhan oleh Abu Thalib. Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang seperti anak-anaknya sendiri. Ananda soleh-soleha, bahkan Abu Thalib lebih mendahulukan kepentingan Nabi Muhammad dibandingkan anak-anaknya sendiri. Suatu hari saat Nabi Muhammad masih kecil, Julhumah bin Arfatah berkata, "Ketika aku tiba di Mekah, orang-orang sedang mengalami musim paceklik. Orang-orang Quraisy berkata, 'Wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda. Marilah kita berdoa meminta hujan.' Maka Abu Thalib keluar bersama anak kecil. Anak itu adalah Nabi Muhammad. Kemudian Abu Thalib pun memegang Nabi Muhammad dan menempelkan punggungnya ke dinding Ka'bah. Tidak lama kemudian, langit yang tadinya cerah tanpa awan tiba-tiba menjadi mendung dan dipenuhi awan gelap. Hujan pun turun dengan sangat deras sehingga lembah dan ladang kembali menjadi subur." Anda soleh-soleha, setelah menyimak penjelasan tadi, sekarang silahkan jawab pertanyaan berikut ini. 1. Siapakah wanita Badu yang menjadi ibu susu Nabi Muhammad? 2. Ketika bayi, Nabi Muhammad dibesarkan di desa. 3. Pada usia berapakah terjadi peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril? 4. Pada usia berapakah Nabi Muhammad berziarah ke makam ayahnya di Yasrib atau Madinah? 5. Siapakah yang mengasuh Nabi Muhammad pada usia 8 tahun setelah Abdul Muthalib kakeknya meninggal? Ananda soleh-soleha, selanjutnya ayo lakukan kegiatan pada halaman 60. Lingkarilah huruf B pada kalimat yang benar dan lingkarilah huruf S pada kalimat yang salah. Ananda soleh-soleha, itu adalah materi untuk hari ini. Tetap semangat ya untuk mengerjakan tugasnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan Ananda soleh-soleha dalam mengerjakan tugas hari ini. Jika telah selesai tugasnya, silahkan difotokan kemudian dikirimkan kepada wali kelasnya masing-masing. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.